magisternya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 11 Maret Surakarta dengan beasiswa LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Berikutnya, mengikuti seleksi CPNS 2018 di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Seperti itu. Mungkin itu dulu. Nanti CV-nya saya bacakan selengkapnya. Mas Hakim, apakah sudah dikontak Mbak Naninya? Oke. Selamat datang, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mbak Nani nggih? Ustaz Hamam, ada Ustaz Hamam juga. Alhamdulillah, Mbak Nani, long time no see ya. Ahlan wa sahlan. Thank you, Ustaz. Nggih, Mbak Nani. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Mbak Nani. Ya, sore. Apakah terganggu oleh sinyal? Nggih. Gimana keadaannya Mbak Nani di sana? Alhamdulillah sehat, cerah. Cerah ceria. Cerah. Nggih. Siap. Sebelum kita ke acara selanjutnya, Mbak Yani, yaitu penyampaian materi oleh Saudari Nani Rahmawati, nggih, MBD yang nanti akan dilanjutkan dengan Q&A. Nanti mulai jam 5 sore maksudnya, sampai nanti jam 5:30 nggih, Mbak Nani. Nggih? Oke. Nggih, siap. Sebelum kita ke penyampaian materi oleh Saudari Nani, izinkan saya membacakan CV dari Mbak Nani Rahmawati. Nama lengkap, Nani Rahmawati, Jabatan Penerjemah Ahli Pertama, Unit Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Instansi Kementerian Agama, alamat kantor Jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 3, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 17 September 1992. Agama Islam, alamat rumah Gilingan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Nomor telepon yang bisa dihubungi, mungkin teman-teman bisa siap-siap mencatat ya. 0857 2824 4441. Saya ulangi lagi, 0857 2824 4441. Email nani.rahmawati17@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN Jomber tahun lulus 2014, SMPN 2 Tuntang tahun lulus 2007, MAN Salatiga jurusan IPS 2010, S1 IAIN Salatiga jurusan TBI 2015, S2 UNS Surakarta jurusan PBI Pendidikan Bahasa Inggris tahun lulus 2019. Mungkin itu dulu CV-nya dari Mbak Nani, karena nanti bakal dijelaskan secara detail prestasi dan juga penghargaannya secara langsung saja. Nggih, Mbak Nani? Lupa dong saya. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persilahkan buat teman-teman yang mau bertanya nanti setelah penyampaian materi boleh on audio atau mungkin nanti di kolom komentar. Silahkan Mbak Nani. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabar teman-teman semua di situ? Sehat semua ya? Gak ada yang ini kan terinfeksi? Alhamdulillah sehat semua Mbak. Sehat. Jakarta sehat ya? Sehat Pak. Oke. Kita masih WFH WFO Pak. Jadi saya masuk ke kantor seminggu 2 kali. Nah, adik-adikku KKI semuanya ini angkatan berapa berarti? 2017. 2017. Oke. Adik-adikku tercinta angkatan
2017 KKI. Sekarang KKI terbiah aja ya? Atau masih ada syariahnya juga? Terbiah. Tarbiyah, Jadi hanya jurusan PAI, TBI, sama PBA. Oke. Ya. Saat ini saya dinasnya di Dijen Pendis. Untuk prestasi tadi katanya harus dibaca di ini sendiri ya. Padahal saya berharap dibacakan loh. Tapi kalau dibacain semuanya nanti nggak cukup Mbak waktunya. Soalnya prestasinya banyak banget. Gak punya prestasi Ustadz saya. Nya banyak sejak dulu. Iya. Saya sedikit sharing aja. Dulu saya di Mansalatiga, alhamdulillah bisa menyelesaikan studi dengan beasiswa Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya saya S1. Ketika itu dikabari sama guru BK saya, udah Nani daftar aja di KKI. Waktu itu saya belum tahu ada program KKI. Saya taunya cuma ada jurusan ini gitu. Cuman nggak tahu ada program KKI. Nah, saya disarankan sama guru BK saya untuk bergabung, dan ketika itu beliau menyebut Pak Hamam, Ustadz Hamam. Jadi Ustadz Hamam itu adalah dosen pertama kali yang saya tahu namanya di Yain Salatiga. Dan itu Ustadz Hamam jadi direktur KKI pertama, ya Ustadz ya. Baik. Ya, Nah, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya setelah lulus dari IAIN 3 di tahun 2005, lalu morat itu daftar, ternyata alhamdulillah keterima, dan begitu tahun 2019 saya langsung daftar sidang S2-nya selesai. Sekarang saya lanjut fokus di Jakarta. Itu sekelumit cerita saya dari studi sampai sekarang bekerja gitu. Nah, untuk dulu sih waktu saya di KKI banyak banget kegiatannya. Ada kayak menyambut tamu gitu, terus kita juga tiap bulan itu silaturahmi ke rumahnya Ustadz Hamam, kayak sharing apa sih kendalanya di KKI, apakah ada kendala belajar dan lain-lain sebagainya gitu. Karena jujur dulu waktu di KKI itu saya terkendala banget itu bahasa Arab. Nah itu, tapi ya alhamdulillah bisa mengikuti, dan terima kasih juga sama dosen-dosen semuanya. Pokoknya dosen-dosen KKI itu sangat mendukung mahasiswanya gitu untuk terus berkembang. Jadi sangat sayang gitu kalau kita di KKI tapi kita tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan dosen-dosen yang sudah ngajarin kita gitu. Dengan adanya dosen-dosen yang sangat berkualitas, sangat mumpuni di KKI, saya rasa kita semua harus memanfaatkan itu gitu. Nah, sekarang saya ingin sharing sedikit untuk gimana sih kita itu biar bisa berhasil. Sebelumnya mungkin saya ingin tanya dulu sama adik-adik, apa sih definisi berhasil untuk kalian sendiri gitu? Masing-masing, mungkin ada yang mau raise hand gitu. Ada nggak yang punya definisi berhasil menurut kalian pribadi? Seperti apa sih berhasil? Semua orang pengen berhasil, tapi apa sih berhasil itu gitu? Halo, kok nggak ada suara ya? Nggak ada respon ya? Halo Mbak. Ya, mungkin ada yang mau sharing dengan teman-teman apa sih arti berhasil buat kalian pribadi gitu? Yuk teman-teman, boleh yuk on audionya atau mungkin langsung di kolom komentarnya kalau malu-malu, boleh langsung di-share.
Apa itu arti kebahagiaan? Keberhasilannya, Mbak. Oke, 2 saja. Boleh, silahkan. Ada Mbak Losi itu. Mbak Losi, Jadi kita monggo nggak Mbak perlu buka Losi. chat. Berhasil menurut saya itu bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, itu menurut saya berhasil. Tapi saya belum mencapainya, jadi saya belum berhasil. Mungkin itu yang terdekat menurut saya. Terima kasih. Menuju ke situ ya, artinya ada cita-cita. Nah, cita-cita itu apa? Ketika diselesaikan, ya itulah yang disebut berhasil versi Mbak Losi, gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain? Nggak ada ya? Nah, Ada Mbak, ada ini dari dari Mbak. Mbak. Berhasil itu ketika Seseorang bisa mencapai. Oke. Baik. Ada lagi yang mau sharing? Itu di chat itu Mbak, ada kayak dari Mbak Umi Wahidatun. Ya, Mbak Umi Wahidatun berhasil itu ketika kita selesai mencapai apa yang ditargetkan ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Udah nggak ada ya? Baik. Kalau untuk saya pribadi sih berhasil itu ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Pertama itu, karena kesuksesan apapun itu pasti bermula dari situ gitu loh. Ketika kita sudah bisa menaklukkan hawa nafsu kita, insya Allah kesuksesan apapun itu, target apapun itu bisa lebih mudah lah untuk dicapai. Nah, saya ingin sedikit sharing gimana agar kita bisa berhasil untuk menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Yang pertama, kita nggak sibuk mengubah orang lain, tapi kita fokus mengubah diri kita sendiri. Nah, ini bermanfaat banget ketika kita berusaha untuk Mbak Amanda pengen menyelesaikan studi skripsi gitu ya. Ya udah sih, nggak usah sibuk. Teman-temanku ini pada main. Kita fokus dengan target kita untuk menyelesaikan studi, ya udah kita fokus aja, nggak usah teman-teman pada main ini internet, pada main game, pada apa. Kalau kita targetnya skripsi, ya udah kita skripsi aja gitu. Tuh. Yang kedua, harus sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Dengan kita menerima diri kita sendiri, kita juga menerima orang lain apa adanya, itu kita nggak akan terlalu menuntut bla bla bla. Kita juga nggak akan mudah mengeluh ketika banyak hal terjadi nggak sesuai perkiraan kita gitu. Dalam pekerjaan, dalam urusan kuliah, wah tadi saya kok nggak masuk, harusnya saya diiniin dong, diabsenin sama teman-teman saya, kok saya nggak diabsenin sih, ya kayak gini, kok saya nggak dipinjemin catatan sih, nggak usah mengeluh kayak gitu. Kita berusaha untuk ya udah emang adanya kayak gitu, kita terima gitu. Ini ada yang chat. Oke, dari Ustadz Hamam, kesuksesan adalah kemampuan seseorang dalam Oke. Ya. Selanjutnya poin yang ketiga, kita tidak lagi membebankan beragam harapan kepada orang lain dan fokus untuk memberi atau berbagi. Seringkali kita itu mengharapkan, termasuk saya sendiri gitu, saya mengharapkan saya itu pengennya dosen tuh yang seperti ini, dosen tuh kalau ngajar yang seperti ini, jangan yang seperti ini gitu kan. Ketika kita jadi mahasiswa sering kayak gitu, wah saya pengennya dosen tuh yang ngajar tuh seperti ini, kita punya idealisme tersendiri gitu bahwa dosen yang baik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Tapi ketika dosen yang masuk ternyata yang masuk kelas itu nggak sesuai harapan kita jadi malas belajar. Kita jadi nggak punya motivasi. Nah, mulai saat ini kita berhenti seperti itu gitu loh, bahwa ya sudah dosennya yang ada ya seperti ini. Kita belajar dari beliau gitu. Karena saya
yakin bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dibandingkan kita gitu. Meskipun dia anak kecil pun pasti ada hal yang kita itu bisa belajar dari dia gitu. Meskipun dia seseorang yang lebih lemah dari kita, posisinya lebih lemah dari kita, atau umurnya jauh di bawah kita, tapi tetap kita itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari dia, yang kita bisa belajar itu dari dia gitu. Nah, oke, untuk poin selanjutnya itu ada kita harus memahami bahwa apapun yang dilakukan itu akan dinikmati hasilnya gitu. Artinya hal yang sejelek apapun atau sekecil apapun, ketika kita melakukan itu, kita harus bertanggung jawab. Kita pasti menerima batunya lah kalau kita melakukan sesuatu yang jelek gitu. Dan sesuatu yang bagus yang kita lakukan, meskipun bagusnya itu ringan atau cuma ya sekedar bertegur sapa dengan teman, bertegur sapa dengan dosen, itu ada hikmahnya gitu, ada balasannya juga untuk kita gitu. Jadi semuanya itu yang kita lakukan saat ini itu nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu. Bahwa semua yang kita lakukan baik buruknya itu pasti kita akan menuai hasilnya. Jadi ya sudah, kita belajar untuk melakukan yang baik-baik. Selama kita bisa, kita belajar untuk melakukan yang baik-baik gitu. Oke, selanjutnya poin yang kelima adalah kita tidak sibuk memamerkan kepada dunia betapa diri kita itu benar atau baik. Gitu. Di kelas nih misalnya, wah saya itu yang begini loh, saya itu mahasiswa KKI loh, saya itu bisa ini, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, saya juga pernah ke sini, nggak perlu kayak gitu. Orang itu pasti akan melihat kok kalau misalnya seseorang itu memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi yang baik, yang manfaat untuk sekitarnya, pastinya orang itu akan melihat tanpa kita harus memamerkan gitu, bahwa oh saya mahasiswa KKI bedalah sama mahasiswa reguler, kalau saya mah gini, saya bisa ini, nggak perlu gitu. Yang penting tunjukkan aja bahwa kita itu manfaat untuk sesama. Oke, selanjutnya kita tidak sibuk untuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Yaitu tadi bahwa kita tuh melakukan sesuatu itu tulus aja lah. Tulus, dengan tulus pekerjaan atau apapun yang kita lakukan, ya kita nggak akan mengharapkan orang lain gitu, dan nggak harus orang lain itu setuju dengan pendapat kita, bahwa pendapat kita yang paling benar itu enggak. Karena bisa jadi sesuatu yang kita yakinin atau pendapat yang menurut kita kuat, kita percaya, belum tentu itu sesuatu yang benar gitu. Jadi ya kita tidak perlu terlalu sibuk untuk mengejar persetujuan atau pujian dari orang lain gitu. Oke. Nah, selanjutnya tidak ada lagi untuk membandingkan diri dengan yang lain atau sebaliknya. Nah, hari ini kita susah banget ya kalau nggak membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita hidup di masa yang udah di sosmed, banyak orang posting macam-macam. Pasti tuh di hati kayak rasanya sulit gitu untuk nggak membandingkan. Wah, si A, baterai saya lemah. Wah, si A ini udah nyampe ke sini, saya belum. Akhirnya jadi bad mood kayak gitu. Atau si B cuma kayak begitu aja pencapaiannya, kalau saya sih udah segini, akhirnya jadi sombong. Jadi ya bukan berarti kita nggak boleh bermain medsos, enggak. Kita bermain medsos pun nggak masalah, kita posting apapun nggak masalah gitu. Cuma tidak perlu kita bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Kayak misalnya orang lain, wah itu kok posting dia udah ini ya, short course di luar negeri. Bukan berarti kita langsung jadi down, kita belum apa-apa nih, saya jadi ini nih, jadi males nih, soalnya si dia udah short course luar negeri, padahal saya itu nilai TOEFL-nya lebih tinggi dari dia, padahal saya itu begini-begini usahanya lebih tinggi dari dia gitu. Gak perlu seperti itu gitu. Ya kita jadikan aja itu semangat buat kita gitu.
Kalau orang lain yang lebih bagus dari kita, ya kita belajar dari dia agar kita tuh bisa lebih semangat lagi gitu mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi kalau ada orang yang di bawah kita, ya kita jangan merendahkan juga gitu. Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan kita juga harus mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Lalu kita juga mampu mengontrol keinginan. Ada yang tahu nggak bedanya kebutuhan dan keinginan? Ada yang tahu? Mungkin Mbak Amanda? Kalau keinginan itu kayak hawa nafsu gitu, Mbak. Tapi kalau kebutuhan itu yang harus kita dapatkan gitu, yang harus kita jalankan juga gitu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kebutuhan itu emang apa yang kita butuhkan dalam hidup, apa yang kita perlukan gitu ya. Sedangkan keinginan itu nggak terbatas kan, kita pasti pengen A, B, C gitu. Tapi keinginan itu kan nggak semuanya harus kita dapatkan. Terus keinginan itu juga belum tentu semuanya itu cocok dengan diri kita. Sedangkan kalau kebutuhan itu sudah pasti itu cocok untuk kita. Makanya itu untuk mencapai keberhasilan diri, kita juga perlu nih harus bisa mengontrol keinginan kita. Misalnya nih, Mbak Amanda pengennya itu jajan pizza yang seloyangnya 500.000, sedangkan uang sakunya itu misal nih sehari berapa Mbak? Misal 20.000 gitu ya misal. Nah itu kan nggak cukup ya. Padahal kebutuhan Mbak Amanda itu sebenarnya kebutuhannya itu hanyalah hari itu makan, bisa makan gitu. Kebutuhan Mbak Amanda hari itu harusnya bisa makan. Nah, dengan uang 20.000 itu udah cukup untuk Mbak Amanda makan. Tapi tinggal Mbak Amanda gimana? Mbak Amanda inginnya seloyang pizza yang harganya 500.000. Sedangkan uangnya itu 20.000. Coba kalau Mbak Amanda belinya di itu ya. Satu bungkus misal 10.000 atau 15.000 malah ada kembalian gitu, malah bisa nabung. Nah, seandainya Mbak Amanda bisa mengontrol diri, keinginannya seperti ini, modalnya sekian, masuk. Ya, berarti itu dia sukses. Tapi kalau keinginan dia ternyata melebihi modal dia, modalnya segini tapi keinginannya muluk gitu, ya akan susah sendiri jadinya gitu, akan sedih sendiri, mungkin marah dengan dirinya sendiri gitu. Oke. Selanjutnya, ini yang tips yang terakhir, gimana sih biar kita itu bisa berhasil untuk mengontrol hawa nafsu kita. Nah, dengan mengontrol hawa nafsu kita ini kan nanti kita bisa selanjutnya jalannya itu lebih gampang lah, lebih mudah untuk menggapai kesuksesan, baik sukses dunia atau akhirat gitu ya, insya Allah. Yang terakhir itu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material. Aduh maaf ya kok malah jadi kayak ini ya, siraman rohani di sore hari. Tapi itu emang benar sih, bahwa kalau semua itu kita niatkan dengan baik, kita niatkan dengan tulus, nggak lagi mikirin yang material-material. Misalnya baik sama teman gitu ya, baik sama teman ya udah nggak usah hitung-hitungan lagi, ya saya udah baik sama dia ulang tahun saya kasih kado, tapi giliran saya ulang tahun kok nggak dikasih kado sih sama dia gitu. Itu kan ya kita mengharapkan sesuatu gitu loh, jadinya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas juga kita melakukan apa-apa itu nggak ringan gitu, ada beban gitu. Tapi dengan kita mengharapkan segala sesuatu itu enggak mengharapkan material yang bersifat material, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah lebih mudah lah. Oke, sekian. Oh ya, saya mau cerita juga sih untuk adik-adik KKI yang mungkin punya
waktu yang luang gitu, mungkin bisa belajar cari penghasilan gitu lewat menerjemahkan juga bisa, entah bahasa Inggris, bahasa Arab, itu ada di Upwork. Nanti kalian buka aja Upwork. Saya juga pernah gabung di situ. Jadi untuk kita belajar aja lah, sebagai mahasiswa kita kan senang ya kalau kita bisa belajar, terus juga mendapatkan penghasilan lagi. Upwork.com di situ. Oke, terima kasih. Sekian sharing kali ini. Mungkin ada yang mau diskusi atau ada yang komentar atau tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak hostnya, Mbak Amanda. Terima kasih Mbak Nani. Ya, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya dulu, silahkan on audio, on videonya, boleh banget. Atau mungkin drop pertanyaan di kolom komentar. Sedikit tadi mengulas tentang kiat-kiat keberhasilan dari Mbak Nani, itu salah satunya yaitu menggunakan sosmed dengan bijak. Apalagi kan kita di era yang sekarang ini dengan tuntutan yang serba digital gitu nggih Mbak nggih. Itu harus bisa menyesuaikan diri dan juga harus bisa kontrol diri dengan media. Seperti itu nggih Mbak Nani nggih. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan, boleh banget ya Mbak Nani, seputar mungkin gimana cara dapetin beasiswanya, atau mungkin gimana suasana waktu di Jakarta ya Mbak Nani. Di sana hujan Mbak Nani atau mendung? Alhamdulillah sih, kemarin beberapa hari sempat hujan dan beberapa daerah itu terkena banjir, tapi alhamdulillah saya tinggal di Ciputat, ke tempat kerja di lapangan Banteng itu aman. Tapi ada beberapa teman yang di tempat lain ada yang terkena banjir, tapi udah surut sih sekarang ini. Alhamdulillah kalau begitu, semoga Mbak Nani tetap sehat di kota orang nggih Mbak Nani nggih. Berarti ini belum pernah pulang nggih Mbak selama pandemi atau bagaimana? Oh, saya pulang juga. Pulang nengokin orang tua di Salatiga. Oh, oke. Nah, mengenai itu Mbak, sedikit kan tadi di bagi linknya itu Mbak Nani itu belajar bahasa Inggrisnya itu dari emang benar-benar dari bawah itu gimana Mbak? Belajarnya kayak gitu. Iya. Mungkin bisa di-sharing. Saya itu awalnya nggak punya ketertarikan sama sekali sama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu dulu susah banget buat saya. Jadi SD kan saya belum mendapatkan bahasa Inggris, sedangkan di teman-teman saya yang lain SD-nya itu udah ada bahasa Inggrisnya gitu. Ketika masuk SMP, semuanya mungkin lebih di atas saya lah, lebih unggul di situ. Saya frustasi banget. Saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Bahkan saya nggak hafal 0 sampai 12 itu yang semua orang siswa di SMP saya hafal, saya enggak. Di kelas 1 SMP saya bahasa Inggrisnya jelek lah. Di kelas 2 SMP udah mulai ada perubahan, tapi masih jelek. Mulai kelas 3 SMP itu alhamdulillah saya saya dikasih tahu waktu itu sama dosen saya untuk belajar bahasa Inggris, aja kita nonton film berbahasa Inggris gitu. Katanya gitu, kita nggak usah nonton subtitle bahasa Indonesianya. Ya udah saya laksanakan tuh. Saya nggak nonton subtitlenya, saya benar-benar mendengarkan gitu bahasa Inggrisnya apa, terus apa yang saya dengarkan itu saya tulis. Lama-lama saya nambah kosakata gitu. Ketika kita tulis juga nggak selalu apa yang kita tulis itu benar. Terus saya cek lagi di kamus kayak gitu. Nah, memasuki SMA itu saya ngafalin tuh di kamus kan ada verb 1, verb 2, verb 3 itu saya hafalin semua sampai benar-benar hafal itu. Jadi mulai dari situ ketika kosakata udah nambah, terus saya juga latihan soal terus, ditambah saya hafalan.
hafalan. Dari hafalan itu ya udah selanjutnya lebih enak untuk belajar bahasa Inggris gitu. Itu Mbak Amanda. Ya, terima kasih Mbak Nani. Mohon maaf tadi sedikit sinyalnya jelek karena di sini mendung. Dan tadi Mbak Nani kan belajarnya benar-benar dari nol gitu ya Mbak. Nah mungkin ada kiat-kiat belajar bahasa Inggris buat kita-kita nih yang mahasiswa baru, yang baru masuk. Apalagi dari masuk sampai sekarang belum pernah ke kampus, belum pernah tatap muka sama dosen, sama teman-teman. Dan itu membuat kita lebih frustasi gitu Mbak. Mungkin bisa di-share Mbak tipsnya sedikit gitu. Monggo. Karena apa? Sebenarnya pandemi bukan alasan atau excuse yang tepat ya untuk kita, saya jadi malas belajar nih gitu, atau saya harusnya kan ketemu dosen lebih gampang kalau mau nanya gitu. Sekarang itu kan YouTube udah banyak di internet, jadi kita bisa belajar dari YouTube. Kita juga bisa belajar dari web-web gitu loh. Jadi nggak harus nggak harus tatap muka kan kita untuk belajar. Yang jelas sih kita bisa belajar lewat TOEFL aja deh, TOEFL gitu. Kalau untuk awal-awal TOEFL deh gitu, TOEFL yang apa tuh? Selain Baron lupa. Nah, itu TOEFL, belajar TOEFL itu banyak banget sekarang web-web terus YouTube yang konten kreator itu bikin cara untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, terus cara untuk meraih skor TOEFL gitu. Karena dengan skor TOEFL yang bagus kan itu juga satu alat kan untuk kita. Kalau TOEFL kita bagus, kita bisa dapat beasiswa, bisa apply beasiswa. Terus bisa juga digunakan untuk mendaftar pekerjaan ketika nanti lulus. Jadi kita asah deh dari TOEFL-nya gitu. Oke, terima kasih Mbak Nani atas tipsnya. Semoga membantu teman-teman yang terutama belum pernah tatap muka sama Pak dosen, Bu dosen gitu ya. Dan ini ada pertanyaan yang sudah masuk Mbak Nani dari Mbak Umi Wahidatun. Melawan hawa nafsu kan susah ya Mbak sekarang tuh. Kadang sampai perang dengan diri sendiri dan bikin capek pikiran gitu Mbak. Nah itu gimana Mbak tipsnya gitu? Biar mungkin nggak stres juga gitu. Monggo Mbak. Yang pertama ya kita mulai dari diri sendiri, kayak kita memotivasi diri sendiri itu kan lebih mempan dibandingkan kita kalau kita ya misalnya harus ada dorongan terus dari orang lain. Ketika orang lain udah nggak mendorong kita, apa kita mau di situ terus jalan tempat? Kan nggak. Kita harus terus maju kan gitu. Ketika kita suksesnya itu karena ada pancingan terus dari depan harus dipancing nih, kamu kalau sukses saya kasih hadiah ini sama orang tuanya, kalau kamu bisa ini nanti lulus ini saya kasih hadiah motor misalnya. Nah kalau yang ngasih hadiah udah nggak ada gimana? Jadi ya dimulai dari diri sendiri gitu loh, bahwa motivasi yang paling hebat itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri yang kita gerakkan. Apa sih tujuan kita tuh pengen jadi apa, terus apa yang kita prioritaskan gitu, itu semua yang tahu dari kita sendiri. Kalau pertama kita harus tentukan dulu tujuan. Kalau kita udah punya tujuan ini, tujuan itu harus konkret ya, kayak jangan aku pengen sukses di umur sekian, nggak bisa kayak gitu, tapi harus konkret. Misalnya di umur sekian skor TOEFL-ku segini, di semester 3 skor TOEFL-ku harus 550 misalnya, terus di tahun 2000 sekian saya harus lulus S1 gitu. Itu harus konkret gitu. Jadi kita tuliskan aja nih. Kalau saya biasanya dulu sih saya tuliskan di kamar saya, misalnya di kamar saya atau di kamar asrama atau di kamar kos, di kamar kalian lah. Itu di tembok, tulis aja tuh kertas di situ tahun apa yang pengen kalian capai gitu. Misalnya nih skor TOEFL sekian. Kalian kasih timeline-nya, kasih waktunya maksimal, misalnya tahun 2000 sekian, bulan sekian, tanggal sekian, skor TOEFL saya itu harus sekian, 550. Terus misalnya tahun 2002
saya harus daftar short course A atau short course B, harus jelas plan-nya. Terus tahun sekian saya harus skripsinya udah selesai gitu. Terus nanti ada mimpi-mimpi yang lain, mungkin pengen bekerja di mana, atau pengen, misalnya saya pengen ngajar di SIKK gitu, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, atau saya pengen ngajar di Sekolah Indonesia di Riyadh, di Arab, setelah lulus gitu. Nah, itu ditulis di situ. Terus tahun ini saya pengen umroh gitu, ditulis aja, ditulis. Dan ditulis juga waktunya gitu, biar kita tuh ingat, oh ini udah mendekati waktunya nih, tapi saya belum. Wah, berarti saya harus ekstra kerja keras lagi gitu, biar kita ingat seperti itu. Oke, terima kasih buat Mbak Nani ya. Begitu nggih Mbak Umi, semoga membantu, dan juga karena ini waktunya sudah terbatas ya teman-teman. Dari kesimpulan ini, dari monthly meeting ini kita bisa simpulkan bahwa siapa yang menanam pasti menuai, dan semua tidak akan sia-sia. Kemudian tidak usah pamer. Tidak usah pamer kepada dunia bahwa kita itu baik. Yang penting tunjukkan aja bahwa kita itu bermanfaat dan juga tulus dan juga ikhlas untuk menjalankannya. Stop membandingin diri sendiri dengan orang lain, mulai cintai diri sendiri, gunakan sosmed dengan bijak, kemudian bedakan kebutuhan dan keinginan atau kontrol diri. Kemudian yang terakhir, tidak menggantungkan kebahagiaan di atas material. Seperti itu nggih Mbak Nani nggih. Mungkin Mbak Nani punya quotes of the day yang bisa menancap di hati dan juga pikiran teman-teman gitu. Silakan Mbak Nani. Terakhir. Quote saya ya mungkin, once you do it, love it. Once you love it, do it wholeheartedly gitu. Jadi ketika kamu sudah melakukan sesuatu, ya udah cintai itu. Ketika kamu sudah mencintai itu, ya udah kamu terjun, nyemplung. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan segenap jiwa raga lah, kayak gitu. Jangan setengah-setengah, jangan sampai kamu punya mimpi tapi setengah-setengah nih, bener nggak sih aku pengen ke situ, bener nggak sih tujuan saya ke situ gitu. Kalian harus tahu tujuan kalian itu kemana, terus jalannya seperti apa, harus ditempuh gitu. Bismillah, udah. Oke, pokoknya power of bismillah ya, Mbak Nani ya. Dan terima kasih buat Mbak Nani yang sudah meluangkan waktunya untuk bertemu teman-teman kita di sore hari ini, walaupun meeting secara online gitu ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semoga sehat selalu. Amin. Mbak Nani, monggo teman-teman boleh on cam, kita ambil foto dulu. Silahkan teman-teman. Boleh on cam. Oke, Mbak Afuza, Mbak Rilia, ya, Mbak Vera, Mbak Umi, Mbak Tata, Mbak Nadira, Mbak Aziza, Mbak Rima, Mas Zulfikar, Mbak Resita, silahkan on cam dulu. Kita ambil foto dengan Mbak Nani dulu. Ya, siap nggih? 1, 2, 3. Lagi, monggo, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, lagi, gaya bebas. Ini belum Mbak Rilia, Mbak Umi, Mbak Tata, Mbak Nadira, Mbak Rima, Mbak Resita, silahkan on cam dulu. Ya, oke. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nani atas waktunya. Boleh meninggalkan room. Monggo Mbak Nani. Terima kasih. Iya. Terima kasih sama-sama. Mbak Nani Rahmawati. Makasih Pak Semoga Miftah udah sehat dikasih selalu. kesempatan untuk silaturahmi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Acara selanjutnya, monggo. Bapak Miftah ada tambahan? Sudah sesuai waktu, Mbak. Jadi kita tutup, kita buat acaranya spesial based on the timeline. Jadi kalau nanti kurang-kurang, ada yang mau menambahkan, mau mengajukan
macam-macam pendapat dan sebagainya, nanti tinggal ke student body. Gitu ya. Daripada nunggu di bulan berikutnya. Baik Bapak, terima kasih Pak Miftah atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang sudah meluangkan di sore hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga sukses selalu, harus semangat ya. Walaupun ini masih minggu pertama, pasti tugasnya udah ya gitulah ya teman-teman. Pokoknya harus semangat selalu, sehat selalu. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan hilaf kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.